Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu bika min syarri syaitan wa a'udzu bika rabbil yahdurun wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman Al-Mukarram al-Muhtaramun, sama-sama kita hormati para guru-guru mulia, para kiai, para habaib, para asatidzah, para tuan-tuan guru yang hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjub dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Musala Darussalam beserta segenap pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Panitia PHBI peringatan hari-hari besar Islam Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melaksanakan acara yang sangat mulia ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu di bulan Maulid Rasul, kita memperingati hari kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setiap bapak ibu, para panitia yang sudah mengorbankan akal, tenaga dan pikirannya, berikut para jamaah yang sudah mengorbankan harta bendanya untuk memperingati peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini, akan menjadi asbab baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak akan memberikan pandangannya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku sangat senang jikalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka pasti akan aku pergunakan untuk memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya fadilah memperingati hari Maulid Rasul. Apalagi di Palembang ini tidak tanggung-tanggung. Kalau tempat lain Maulid cuma semalam, di Palembang ini Maulid 40 hari 40 malam, tidak tanggung-tanggung. Maulid Arba'in namanya. Makan nasi minyak itu tiap malam. Paling tipis nasi uduk, tak bebe? Paling tipis itu nasi uduk. Si uduk telok embur, nasi uduk telok ngambur. Biasanya nasi minyak itu undangan 1.000 sampai 2.000 jemaah yang hadir. Kemarin kami Mas Puro jadi tuan rumah di Al-Azhar, 2.500 jamaah. Masak nasi 13 kaleng. Tak tahu kemana-mana kalengnya, pokoknya tumpes kalau itu. Ngapu menyambut kemeriahan hari kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jiwa raga harta kita ini tak katik gunanya kalau tiada adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tak katik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para tamu dan undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apa kamu tengok aku itu biarlah, itu teknisi itu dia ngerti. Kamu tengok sini. Anak ni kalau ceramah di mana-mana bawa teknisi, bawa mengasana. Mushola masjid tak kata yang bagus mic-nya. Suaranya juga tak kata yang bagus. Jadi kita ustaz-ustaz ni tersiksa tadi lah sama Habib Asri. Rengko ba 4 ekor hari ni ceramah. Bayangkanlah, 4 ekor. Untung baik pagi tadi ditolong sama Syekh Sami dari Hadramaut, datang dari Tarim. Tadi pagi saya harus ceramah di peringatan haul Abuya Mas Agus Haji Jaini Usinumri. 40 hari Abuya Mas Agus Jaini Usinumri yang meninggal dunia 40 hari yang lalu. Saya tahu usianya tadi. Tiba-tiba Habib Mahdi nelpon, dia bawa Syekh Sami datang dari Tarim, Yaman. Jadi saya ngomong sama Ustaz Iskandar, Mudir Makat Al-Kausar,
Kalau ada sesami kata Ustaz, anak tidak ceramah, suruh sesami yang ceramah. Ya. Tapi masih nak kena juga gitu. Habis sesami masih suruh ceramah lagi. Tapi setidaknya lah bagi dua kan. Sesami setengah jam, kita 10 menit. Jadilah kan. Tertolong juga nyawa. Yang tadi ketemu dengan rombongan hadroh ini. Makan kalau ini makan pempek kalau Bib tahu aku rombongan ini tadi nyuko kalau tadi kesuruh ya. Enggak tahu mandi apa tidak kamu ni. Aku lah balik mandi aku tadi. Jadi baju tak ganti kamu ni. Ini mereka main hadroh. Saya ceramah maulid bu. Balik bentar saya mandi habis maghrib ngisi 40 hari jemaah meninggal habis maghrib. Sampai Isya saya jalan ke sini. Jadi ketemu mic yang tak bagus, ketemu suara yang tak bagus, tambah pengas. Cuman di sini ada hiburan, ada minuman 10 botol. 10 botol inilah segar, ada susu, ada jeruk, ada. Nah, lengkap ini. Pokoknya kalau aku minum galau mencret ini. Ngapa ini disediakan oleh pengurus musala? Karena pengurus musala ini mengerti, paham. Di sini banyak ustaz, di sini banyak kiai, di sini banyak habaib. Kata guru anak, kamu perhatikan wong, kalau dia menjamu ustaz, menjamu kiai, yang dijamu si kok makanannya sekelilingan ada galu. Perhatikanlah para habaib-habaib. Ana, terakhir sebelum Abu Yabi Ahmad Nawfal bin Abdullah Al-Kab meninggal dunia, 40 hari sebelum beliau meninggal saya ke sana. Anak saya yang nomor 1 ada di sana, dititipkan sama Abu Ya. 40 hari sebelum beliau meninggal, saya ke sana. Saya, Habib Mahdi, Habib Qasim, Habib Ghazali, Habib Muhammad, sama Ustaz King, Ustaz Sirajuddin. Itu Abu Ya nyambut kami. Makanan itu sate dia hampir nak 500 tusuk kali dia siapkan. Makanan ini habis sate, keluar makanan ini, keluar bolu, habis bolu, keluar ini. Yolah kalau kita di Mekah, di Arab tu kan, jangan cak kekenyangan kamu berhojian makan. Kalau yang baru ketemu berhojian, tak tahu, habis selesai sikok, keluar lagi makanan kedua. Habis kedua, keluar lagi makanan ketiga. Nah, kalau saya sudah paham, makanya waktu saya ke Palestina sama Pak Gu baru sekali waktu itu, Pak Gubernur Babel, bukan Gubernur Sumsel, Pak Gubernur Babel, Pak Dr. El-Zaldi. Saya ngawani beliau. Di Saudi, di daerah Arab, kalau jamu wong tak pernah tanggung-tanggung, Pak. Makanan pembuka, makanan inti, makanan pemanis, makanan cuci mulut, makanan penutup. Kalau yang kita tak tahu, nyengok kambing tekurup tadi, kamu lanjak ke galau. Kapan tertarik makanan kedua, selesai. Itu nyambut wong biasa, apalagi nyambut para ulama, habaib, kiai. Kenapa? Karena makanan, minuman yang dilihat oleh para ulama dan kiai ini itu mendatangkan keberkahan. Maka wong yang sesudahnya berebut, Pak. Wong galak tak setuju kadang-kadang wong berebut makanan ustaz, makanan kiai. Padahal mereka tu nak ngambil keberkahan. Ngapa? Tangan Habib ni megangi kitab terus, megangi Quran terus. Maka dia megang minuman, diminumnya sedikit. Mana pernah Habib tu ngabis itu nak jeruk, tinggal separuh. Tidak dihabisnya oleh Habib, sengaja biar dia punya murid minum ngambil keberkahan Habib. Cuman jengok kamu tu belum minum Habib, jangan kamu lantak ke. Ini payah Habib, murid ni kadang-kadang kita belum minum lah, selesai duluan. Ustaz-ustaz tu kadang-kadang ngambil dikit-dikit baik makanan kan. Selebihnya murid mana perhatikan kan Habib Mahdi misalnya. Kalau beliau makan nampak dengan kita makan sedikit, biasanya diinjak-injak sama laskar-laskar sama aulat. Mengapa? Membagikan keberkahan pada guru-guru kita. Ini kamu jangan heran. Teman kami nak minum ini Habib Ustaz Ana nak minum ini beliau mencret kami lantak ini tapi diminum sedikit-sedikit. Nah, nanti diminum oleh kawan-kawan dapat keberkahannya. Siapa yang ngerasa keberkahan itu? Ana, Pak. Ana ni tukang minum bekas kiai dulu. Gawe Ana ni dulu nyemput dia Ustaz ceramah. Kapan dia sudah minum dikit, Ana minta minumannya. Sambil Ana berdoa, ya Allah kalau lebih aku pacak jadi ustaz. Lebih aku pacak jadi kiai. 94 diberangkat ke pesantren Jawa Timur oleh orang tua. Balik 98, 2000 mulai ceramah. Ini 2021, 21 tahun anak sudah megang mic ini. Keliling-keliling, muter-muter, ceramah-ceramah. Kabul doa dari berkah minum para ustaz-ustaz kiai-kiai tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau kamu di rumah kamu kedatangan ustaz kiai, keluar kelagalau segala makanan-makanan yang ada, walaupun cuma dia makan sedikit, tapi anak beranak kita yang makan sesudah beliau mendapatkan keberkahan yang sama. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah,
Sekali lagi kita bangga tinggal di Palembang 40 hari Maulid Arba'in. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau orang Palembang ni masuk neraka keterlaluan. Ngapa 40 hari dapat cerita tentang Rasul, 40 hari dapat cerita tentang akhlak Rasul, peribadi Rasul. Kalau tak terturut, luar biasa berarti gitu. 40 ustaz, 40 hari, 40 habaib, 40 kiai nyeramahkan tentang hebatnya sosok Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tempat ana malam ke-22 jatuh di tanggal 28. Kamis malam Jumat, rangkaian Maulid Arba'in. Subhanallah Bapak Ibu. Sesuai dengan tema malam hari ini, meneladani akhlak Rasul dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana nyengok spanduk tadi di depan. Ana ni ceramah galak sebasingan baik. Karena ada judul ini nak agak cocok-cocok sedikit tak. Jadilah ya, pokoknya penting cocok. Main itu ya. Yo, ana ni bukan dosen soalnya. Bukan kalau dosen tu dia bisa judul sampai selesai. Tak berlari. Tak Jainuddin MJ tu tengoklah Bang. Kalau dia ngomong ke judi, dari awal judi sampai terakhir judi. Apa yang dia ngomongkan masalah zina, buka zina sampai tutup zina. Nah, beda men kita ini ngomong ke maulid, ujung-ujungnya ke pasar, ke mana, ke masjid, ke itu, beda. Nyambung ke mana-mana. Nah, karena kita bukan dosen, tak biasa ngajar. Tetapi insya Allah mudah-mudahan sedikit banyak kita setuluhkan dengan judul ini. Ya. Temanya adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Akhlak Rasul itu memang patut ditiru. Kita yang mengaku umat Rasul malu rasanya kalau kita tidak meneladani akhlak beliau. Memang beliau manusia biasa, tapi Rasulullah itu makhluk yang luar biasa, Pak. Kesabarannya luar biasa. Ketampanannya luar biasa, baik hatinya luar biasa. Itu luar biasa kan Rasulullah. Disakiti tidak pernah balas. Waktu Rasul hijrah ke Taif, tahu tak kamu ke Taif? Tak berapa jauh dari kota Mekah, Taif. Itu Rasul hijrah ke kota Taif ini, Rasul dibabit tiba, disambut dengan batu-batuan. Sampai kemudian ada sebuah batu yang mengenai wajah Rasul sehingga menyebabkan terluka dan darahnya ngalir. Malaikat penjaga gunung marah, "Ya Muhammad, penduduk Taif ini kurang ajar. Penduduk Taif ini kurang ajar. Biar kami angkat ke gunung ini, kami timpa dengan mereka, biar mereka mati." Apa kata Rasulullah? "Jangan ya Jibril. Mungkin kaget anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu subhanallah, Pak. Coba kalau kamu disakiti wong, malaikat datang, "Mana Mang Cik, kita balik ke gunung." Laju kelah je gitu ya. Jangan dua kali. Karena kita tidak punya kesabaran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan Rasulullah pernah terluka, Pak. Giginya tanggal, mukanya sobek, ya. Kemudian darah menetes. Dalam kondisi berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadahi darah tersebut. Setelah penuh dia oleskan ke dadonya. Dia darah netes dia oleskan lagi ke dadonya. Sahabat yang memperhatikan ini bingung. Sahabat yang memperhatikan ulah Rasulullah ini bingung. Kenapa dia nadai darahnya lalu dia oleskan ke dadonya ini. Selesai peperangan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ngapa? Engkau tadi terluka aku lihat." "Yo, aku jingok engkau tadi nadai darah ini." "Ngapa ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Malaikat penjaga gua ini ngomong dengan aku, 'Ya Muhammad, kalau setetes darah kau nyampak ke bumi ini, demi Allah kami perangi wong-wong yang memerangi." Kata malaikat penjaga bumi ini, tanah ini, "Kalau setetes darahmu Muhammad nyampak ke tanah ini, demi Allah kami perangi orang-orang yang memerangimu." Ngapa tak engkau biarkan baik netes biar mereka dilanjak ke galau oleh malaikat? Apa dijawab Rasulullah? "Aku diciptakan bukan untuk melaknat." Itu hebatnya Rasulullah, Pak. Jangan sampai orang celaka karena dirinya. Dia tadai darahnya, biarlah dioleskan ke sini. Jangan sampai darah itu netes ke bumi. Itulah akhlak baginda Rasulullah SAW yang luar biasa. Kita ini disenggol dikit, bela hujan. Ini kan masalah kita nih, Pak. Disenggol dikit, bela nak ngamuk. Baru dijelit dikit, bela ribut. Nah, pokoknya jadi congkel mata kamu. Alam kelawannya, Apalagi ibu dengan laki, jangan, tak boleh.
Nak nyegak laki di nomor ini hari, Masya Allah ni, nampun ni. Bukan ibu-ibu sini, ini bagus kan lo, yang bagus. Ibu-ibu sini bagus kan lo, yang bagus. Bapak Ibu pada jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Akhlak baginda Rasul ini patut kita tiru Pak Bu. Kalau dalam peperangan, kamu jingoklah dewek Rasulullah, berada di garda terdepan. Tidak pernah cak kita serbu, anak buah nyerbu, kita di belakang. Iya kan? Kalau nak mati, anak buah mati duluan, kita belakang. Rasulullah tidak. Kapan Rasulullah ngomong perang, Rasulullah sudah di depan. Rasulullah yang duluan ngangkat pedang. Rasulullah yang duluan menunggangi tunggangannya. Rasulullah yang duluan nebas Pak. Selesai. Tak kata. Rasulullah kalau memimpin perang, jihad perang Pak. Makanya sahabat itu nurut sama Rasul. Ngapa nyingok pribadi? Aman anak buah sekarang tidak nurut dengan bos. Ngapa dia tahu bos nak lemak dewek baik. Bos nyaro ke baik, kita mati, dia lemah. Iya kan? Kalau Rasulullah memberikan suri tauladan, ngenjuk contoh. Sebelum ngomong Rasul sudah ngaweknya duluan. Itulah kehebatan sosok Muhammad bin Abdullah Rasulullah yang patut kita tiru kalau kita adalah pemimpin. Jadi Rasulullah sebelum ngomong beliau sudah ngaweknya dulu. Rasulullah tidak mau membicarakan sesuatu yang belum dia ngaweke. Inilah patut akhlak yang kita contoh dari suri tauladan Rasul. Makanya wajar kalau Rasul diberikan jaminan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Makanya beliau dijadikan kekasih oleh Allah dan dijadikan sebagai nabi penutup akhir zaman. Jadi korek kita sudah bacakan ayat, belum ngomong sama anak, suara aku lagi habis Ustaz, lagi tak fitnya aku ni ngaji. Dalam hatiku tak fit baik, lagi pakam mak itu, mana yang fitnya ini ya. Suara lagi capek beliau ini, banyak job, banyak tarian, musim maulid ini, lagi siang sore ngaji, capek, capek lagi macam itu, apalagi tak capek, Apa tadi kata Allah? Maka Muhammadun naba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabi. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, melainkan beliau itu adalah utusanku, wa hataman nabiin, penutup para nabi. Makanya Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai nabi akhir zaman dan sekaligus beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul punya akhlak yang luar biasa. Punya akhlak yang luar biasa, punya kepribadian yang luar biasa. Dengan keluarga, dengan istri, Rasulullah yang paling baik Bu. Kata Rasul, berbuatlah baik kalian kepada ahli-ahlimu, kepada keluargamu, karena akulah yang paling baik terhadap ahliku, terhadap keluargaku. Rasulullah tak pernah marah dengan bini, Pak. Tak pernah marah. Kalau balik malam, Rasulullah tak galak ngetok pintu. Ngapa? Tak galak nganggu bini tidur di dalam rumah. Rasul tahan tidur di teras. Pernah tak kamu nyarat macam kita, Pak? Rasul tidur di teras karena balik kemalaman. Ngapa dia tak mau bangun istrinya yang sedang tertidur nyenyak? Kita mak ini hari baliklah dahulu, bini lambat muka ke pintu nak ngamuk. Lanang-lanang mak ini hari, Bu. Benar tak, Bu? Setuju dia ni. Laju Ustaz, ajar. Untuk melamonnya dengan bini lakinya ni. Baliklah tengah dahulu, ngawak makanan laidak, dibuka ke pintu lambat, dia nak marah. Inilah lanang mak ini hari. Jauh dengan akhlak Rasul, Pak. Kan judul hari ini kan ladani akhlak Rasul kan. Meloi. Ana tak pernah galak ana ngetok pintu, Pak. Kalau balik nak, balik nak. Kayak malam. Ceramah tadi lagi jam 9 ni tadi. Jam 9 nak balik ini sebenarnya. Aku baru mulai ceramah tadi jam 9. Aku ni ceramah paling cepat sejam. Kalau nasi minyak sejam. Kalau dia mamiri makanan minuman ringan, lemper, bolu dan sebagainya 30 menit baik. Yang mau masuk angin gitu Ceramah dahulu makan bolu. Saat mana kira-kira? Dijingok juga konsumsi itu. Kayaknya belum ada tanda-tanda ni kuih lewat nasi belum jingokan ni. Oh sudah ada di bungkus. Lah boleh kamu jangan aku boleh. Balik malam dari ceramah maulid jam 10 jam 11. Anak paling cepat jam 12 balik ke rumah, Pak. Anak melok apa yang dilakukan Rasulullah, Pak. Tak galak anak ngetok-ngetok pintu, Pak. Ngapa bini aku pastilah tidur. Ya kan? Rasulullah tak galak bangun ke istri karena takut ganggu. Jadi Ustaz tidur di luar. Tidak, ngawak kunci. Sahara, Pak, nyamuk. Jadi gawe. Bangun besok bentol kalau ada enak.
Ngawak kunci aku. Jadi tak dengar tok buka pintu juga. Ya. Rasul itu saking lembutnya dengan istri-istri beliau, Bu. Masya Allah, bukan main. Kalau masak bininya dipeseni, banyakkan kuahnya, ya kan? Kenapa maksudnya? Kalau masak ibu bagi-bagi dengan tetangga. Hebat akhlak Rasul. Bukan cara ibu lah masak iwak asin, tetangga lah muka kelawang, ngantri dah. Mambunya sampai ke tempat tetangga. Woi, berdosa nian, Bu. Masak iwak asin, mambu sampai ke sebelah, nganter ke idak. Kalau Rasul tak ngajarkan macam itu, Bu. Masakan kita banyakkan dikit banyunya. Ngapa maksud Rasul banyak ke banyunya tu? Antar ke dengan tetangga, biar patak kanan kiri. Jadi kalau ibu masak bubur sekilo, banyunya paling tidak setengah drum. Ya bagi ke mencret kalau tetangga untuk banyak bubur. Maksudnya kalau kita masak ingat-ingat ke dengan orang lain. Masya Allah. Indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Bu. Bukan main, layak menjadi contoh, layak menjadi suri tauladan. Rasulullah terkontrol emosinya, Pak. Dengan malaikat yang sudah marah, beliau yang ngomong, jangan. Jangan kaget anak keturunan mereka bakal beriman kepada Allah. Cuba kalau Rasulullah ke punah, Pak, wong Taif itu sampai hari tidak pernah dengar lagi kita penduduk Taif habis selesai ditimpa gunung, mati. Tapi buah dari kesabaran Rasulullah, para penduduk Taif ini lalu mereka kemudian bisa berkembang hingga hari ini kita menyaksikan semua mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, meloi akhlak dan budi pekerti Rasul ini. Rasul gawenya setiap pagi, Pak, di sudut pasar di kota Madinah, beliau selalu memberikan makan seorang pengemis. Kamu perhatikan adab Rasulullah. Rasulullah setiap hari memberikan makan kepada seorang pengemis buta tua agamanya Yahudi. Sampai sekali hari ketika Rasul meninggal dunia, Abu Bakar ini kan gila sunnah, Pak. Abu Bakar ini orang yang pertama kali ngiyokan peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Makanya Abu Bakar termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga kata Rasulullah. Salah satunya adalah Abu Bakar bin Siddiq karena beliau yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pertama kali. Kata Abu Bakar ngomong sama Aisyah, wahai anakku, apalah yang dilaku ke laki kau yang tidak pernah kegawiku? Kata Aisyah, wahai ayahku, suamiku Muhammad bin Abdullah setiap pagi selalu ke sudut pasar di kota Madinah. Dia bawa bekal dari rumah untuk disedekahkan dengan pengemis itu. Macam itu. Besoknya Abu Bakar nak niru, Pak. Pagi-pagi dia bawa bekal, bawa roti, dia temui di sudut pasar. Benar. Ternyata di situ ada pengemis tua, buta, agamanya Yahudi. Sama Abu Bakar disapa, tunjuklah roti ini tadi. Waktu Abu Bakar menunjukkan roti, disambut oleh pengemis ini. Ditanya oleh pengemis, "Man antar?" Siapa kau ini? Abu Bakar ini maksudnya nak ngaku Rasulullah, karena Rasulullah kan sudah meninggal dunia. Kata Abu Bakar, aku wong yang biasa menunjuk kau makan setiap hari. Marah pengemis ini. Bohong. Kau bukan wong yang biasa menunjuk aku makan setiap hari. Kata Abu Bakar, dari mana wak tahu wak buta? Wak kan buta, tidak nyingok. Dari mana wak tahu kalian menunjuk makan ini bukan wong yang biasa? Uji wak itu ngomong, uji pengemis buta itu, wong yang menunjuk aku makan setiap hari adalah wong yang tahu kalau aku ini buta. Tua, tidak pernah dia menunjukkan langsung makanan ke tangan aku, melainkan makanan itu dia haluskan terlebih dahulu, lalu dia suapkan ke dalam mulutku. Masya Allah. Abu Bakar tadi cuma nunjuk ke baik. Kalau Rasul dihalus ke dulu, disempel ke mulutnya, disuapi. Makanya dia tahu walaupun dia buta. Kau bukan wong yang biasa nunjuk aku makan setiap hari. Makanya bapak-bapak jangan galak merubah kebiasaan, curiga orang rumah. Jangan galak merubah kebiasaan, tidak pernah ngawak sisir, nak ngawak sisir, tidak pernah minyak wangi, nak minyak wangi. Bingsal orang rumah ini tidak biasanya bapak ini. Tidak biasa rupanya nak pergi maulid, nak wangi-wangian. Ini galak curiga lah itu. Beda. Ini beda Pak caranya. Makanya pengemis ini tahu kau bukan orang yang biasa. Siapa kau ni? Aku Abu Bakar. Siapa yang biasa tunjuk aku makan setiap hari? Kemana dia? Dia sudah meninggal dunia. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Dengar nama Rasulullah, pengemis ini gemeteran Bapak Ibu. Keluar keringat dingin dari badannya, Pak.
Uji Abu Bakar, ngapa wak ni dengar nama Muhammad bin Abdullah laju gemeteran? Apa kata pengemis itu? Aku tak nyangko. Wong yang tiap hari nyuapi aku makan, wong yang tiap hari nginjuk aku makan, ternyata wong yang tiap hari ku kato-katoi. Bayang tak kamu? Wong Yahudi ini kan benci dengan Rasulullah, Pak. Jadi waktu Rasulullah nyuapkan makan di mulut pengemis ini ngomong, jangan percaya Muhammad. Muhammad tu orang gila, Muhammad tu besar kelakar. Kalau bahasa kita ni. Dia tak tahu yang nyuapin ini Muhammad. Sama macam aku lah nak nyuapin pengemis. Tak usah percaya dengan Ali, besar kelakar itu, badan pendek, awak hitam, merah. Yang nyuapkan ni aku kira-kira, Pak. Wah, kena tampok mendengar memang. Paling kecil kutas ni dia. Besok ke bawah keranti, ku rendam putar, mati kau wak. Kau dah tahu Ali ni nak, jom makan ni. Ya tak? Karena kita tidak sesabar Rasulullah, Pak. Rasulullah setiap hari suapi, setiap hari dikato, setiap hari diomongi, setiap hari malah diberi makan oleh Rasulullah. Itu akhlak Rasulullah, Pak. Kamu kalau sedekah dengan wong tak terima kasih, jangan berhenti. Ini baru sekali nginjuk wong makan, wong tak terima kasih ya, benci aku nginjuk wak itu. Tak tahu terima kasih ni yang. Ya Allah, wong tidak terima kasih dikit baik. Rasulullah ini bukan tidak terima kasih, Pak, dikatoi. Sudah ngenjuk makan dikatoi, kamu tu cuma ngenjuk, wong tak terima kasih. Sudahlah, kita ni sedekah bukan untuk dia. Kita ni sedekah karena Allah. Tak kata perkara dengan manusia dan nak terima kasih. Payu, tidak, sudah. Iya kan? Karena tak kata urusan dengan makhluk. Sedekah itu urusannya dengan Allah. Ini Rasulullah, Pak. Setiap hari nyuapi, setiap hari ngenjuk makan, setiap hari dikata-katai, tapi kamu jingok buahnya. Apa yang kemudian terjadi? Pengemis tua ini sambil gemeteran, dia peluk Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, bimbing aku bersahadat, aku ingin masuk ke agamanya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Itu buah dari kesabaran, Pak Bu. Buah dari kesabaran akhlak pribadi Rasulullah SAW yang luar biasa. Dan ini harus kita pelajari. Kita umat Islam harus tahu, bahwa Rasulullah ini yang luar biasa, Pak. Makanya karena akhlak yang bagus inilah yang menjadi asbab para sahabat-sahabat itu benar-benar cinta mati sama Rasulullah, Pak. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk Rasulullah SAW dan Islam. Makanya Islam bisa berkembang. Perjuangan Rasul untuk menyebarkan Islam ini tidak semudah yang kita pikir sekarang. Rasulullah itu dikejar-kejar, nak dibunuh, hijrah ke Yastrib, berpindah dari kota Mekah dan Madinah. Jadi waktu pamannya meninggal, Abu Thalib dengan Khadijah meninggal, wong kafir Quraisy nak bunuh Rasul, Pak. Waktu pamannya masih ada, mereka takut karena Abu Thalib ini melawan. Kalau bahasa kita ni preman, ya dah. Siapa nama abang preman sini? Mengatai, ya. Nah, kira-kira Abu Thalib minta mengatai lah, nah, kira-kira, ya dah. Tak berani wong urusan Pak, mati. Selesai. Makanya waktu Abu Thalib ini meninggal, tentara-tentara kafir Quraisy ini bangga nian, mati kau Muhammad kali ini, selesai. Dia tak tahu, Pak, bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kau Muhammad, kelar kau, selesai, kebunuh kau. Kami bunuh kau. Malam itu, Pak, malaikat Jibril datang, Muhammad, malam ini juga kau keluar dari rumah. Ngapa? Tentara kafir Quraisy, rombongan Abu Jahal CS nak bunuh kau. Atau Rasul panggil Abu Bakar. Abu Bakar, sini. Ngapa ya Rasulullah? Aku nak dibunuh wong. Jadi aku diperintah ke Allah untuk hijrah ke Yastrib. Bukan berlari, Bu. Hijrah. Hijrah itu mengatur strategi. Ya. Yang ini dah ustaz berlari dikit, katanya takut. Ustaz ngilang dikit, katanya penakut. Bukan penakut. Mengatur strategi. Lah kamu lah nak kira-kira motor. Nah, ini. Ya. Berhadapan dengan tronton. Nak kamu ajak itu umburan. Tidak kan? Walaupun jalan kita benar. Nah, ini jalan dua. Nah, ini jalan. Jalan kamu benar. Tiba-tiba ada tronton masuk ke jalan kamu nih. Apakah karena kamu ngerasa benar? Oh, aku benar. Sini. Ku beladok nih kau. Lolo, mati nganggur untuk itu. Iya kan? Kita minggir dikit. Minggir nih bukannya kita nih penakut. Tetapi kita nih mengatur strategi. Rasulullah bukan takut. Dia ada pula orang ngomong, kan Allah punya segala-galanya. Kenapa tak dimati ke Allah galau, Oh, nang habis sinetron.
Nggak usah ada sinetron, ada. Yang mana macam itu Pak, ada. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya malaikat. Nah, kau nak nyakiti Rasulullah, cabut malaikat, cabut malaikat. Oh, cak model kamu ni kalau cabut kalau jangan main-main. Dia tak kata lagi sinetronnya, Pak, kata ceritanya. Makanya ada namanya istidrat. Tahu tak kamu tu istidrat? Wong bermaksiat terus, tapi rezekinya lancar. Wong bermaksiat terus, tapi kayo-kayo baik. Wong bermaksiat, tapi nyantai-nyantai baik. Ngapo? Dibiar ke Allah. Ada kita ini baru nak cet-cetan baik dengan betino, motor lah terbalik. Ngapo? Allah sayang dengan kita, baru nak maksiat, ditegur sama Allah. Harusnya kamu bangga. Yang bahaya tu maksiat jalan terus, tapi ekonomi tambah bagus. Itu istidrat. Kalau bahasa aku, nyampak dari lantai 1 dengan nyampak dari lantai 10 beda. Nyampak dari lantai 1 paling patah kaki. Nyampak dari lantai 10 remek tulang-belulang kamu. Itulah namanya istidrat itu. Makanya sebagai dampak manusiawinya, duniawinya, maka Rasul disuruh Allah hijrah dulu, menghindar, panggil Abu Bakar. Abu Bakar, aku nak dibunuh. Kau kawannya aku, baik kita ke Yastrib. Namanya Madinah sekarang. Dulu namanya Yastrib. Apa jawab Abu Bakar? Siap ya Rasul. Panggil Ali. Ali, sini kau. Bukan ke Mas Ali bin Abi Thalib. Ali, sini kau. Ngapa ya Rasul? Kau ganti aku tidur tempat aku yang biasa tidur. Ngapo? Sementara kafir Quraisy malam ini nak bunuh aku. Jadi dikiranya yang tidur itu aku. Apa jawab Ali? Siap ya Rasul. Abu Bakar dengan Ali disuruh ngawani Rasulullah nak dibunuh, jawabannya siap. Itulah cinta sahabat dengan Rasul. Kalau kamu coba, Habib manggil, sini kau, ngapu? Aku nak bunuh wong jadi kau rewangi aku dulu, kita ke pasar lama bang. Oh Habib, nyari gawe lain Habib. Enggak ada hati nak bunuh wong lagi, wong salah sasaran, terbunuh di aku. Iya kan? Itu mana ada siap? Tak kata siap, karena kita tak kata rasa cinta itu. Sahabat itu dengan Rasul, Masya Allah Pak, luar biasa. Sami'na wa ata'na. Siap ya Rasul, aku tidur di tempat kau biasa tidur. Kata Abu Bakar, siap ya Rasul, aku kawanin kau hijrah. Padahal nak dibunuh wong ini Pak. Ngapo? Buah dari kepribadian akhlak Rasulullah yang luar biasa. Maka kita kalau mengaku umatnya Rasulullah SAW, teladan nih Pak akhlaknya Rasulullah ini. Perjuangan Rasul untuk membesarkan Islam ini, mulai dari berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai berdakwah terang-terangan, berpisah dengan keluarga, dikejar, dibunuh, Pak, dikatoi, dicaci maki, lengkap, dibabeti tai unta. Ada kan kamu dengar cerita kan, dilempari batu. Makanya aku galak di medsos kan ada ngoceh kan, ngomong galak postingan-postingan kita misalnya, ada kata Maulid Nabi bid'ah, ngatur-ngatur banyak itu Pak di medsos itu. Budak-budak ni yang galak ribut, budak laskari. Ujiku sabar lah, diam ke baik. Tak usah laku, Rasulullah lagi dikatai wong. Rasulullah lagi dibabiti wong, apalagi kita ni siapa? Biasa Pak, namanya rombongan Abu Jahal tu ada tu lah. Di masjid ini tak ada Abu Lahab galau, tak ada Abu Jahal galau sini, tak ada Abu Bakar galau, Abu Jahal ada juga. Kalau di mana ada Abu Bakar pasti ada Abu Jahal. Sudah biasa itu, kamu pengurus musola, ada yang meretok, biasa Pak. Ada yang ke masjid tak pernah, ke musola tak pernah, tapi urusan masjid dia nomor 1 ngeretok ini. Ada itu biasa Abu Jahal itu, diam ke baik. Mati dewe kaget. Di mana ada Abu Bakar, pasti ada Abu Jahal. Tidak mungkin Abu Bakar kalau, tidak mungkin juga Abu Jahal kalau. Cak kawin kita malam ini, belum tentu seluruh orang ini senang. Ada yang tidak senang, ada yang terganggu dia lantak ceramah ini. Ada Pak, ada yang terganggu jalan tadi nak lewat Saro. Apa ni pun ramai-ramai jak pakang ini ya. Ada baik Pak, biasa itu. Tak usah kamu hiraukan. Rasulullah SAW baik lagi dihujat, dicaci, dimaki, tapi Rasulullah sabar, terus baik. Yang penting kita benar, jangan pula ada serada. Memang kita nyentak ke duit musola, wajar orang ribut. Aman kita benar, kita lurus jalan baik. Masalah orang nak ngata biarlah Pak, biarlah anjing menggonggong, yang penting dikibet, selesai. Ya, aman tak dikibet nyokot ya Pak, aman dikibet mati dewek, habis selesai. Tidak ada ngoceh lagi anjing itu kan. Biarlah anjing gonggong, yang penting dikibet. Nah, tidak kibet rejo gitu Pak. Kalau terbab beda. Mendia dikibet biar kalau mati dewek kayak gitu.
Pak, tak mungkin orang setuju kalau dengan kita. Dan tidak mungkin pula segala orang benci kalau dengan kita. Jadi hidup ini biasa baik. Jalan ni baik. Ya? Yang penting kita tunjukkan kepribadian yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti orang yang membenci kita, mereka akan balik menjatuh cinta kepada kita. Ahbib habibaka umaman, masa yakuna bagidaka ya umaman. Wa abghid bagidaka ya umaman, masa yakuna habibaka ya umaman. Kalau kita benci dengan wong, bencilah sekedarnya baik. Kaget suatu saat wong yang kamu benci itu bisa jadi wong yang kau sayangi. Kalau kamu sayang dengan wong, sekedarnya baik. Kaget bisa jadi wong yang kau sayang itu buat kau muntah lewat. Ibu nak dengan laki, jangan cakap pakam. Lakiku lah segala-galanya. Pokoknya jiwa ragaku kuserahkan kepada lakiku. Pokoknya aku nak lakiku inilah. Dia nilai yang paling belaga. Dia nilai yang paling luar biasa. Dah katik duanya. Begitu laki berbini lagi nak muntah. Benci bola. Jangan nemenin kamu. Biasa-biasa baik. Dengan sesama manusia ini biasa-biasa baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, Pak. Bu. Luar biasa. Dia tunjukkan akhlak dan pribadi yang luar biasa. Siapa yang benci, semuanya jadi cinta sama Rasul. Umar, tahu tak kamu Sayyidina Umar? Umar bin Khattab itu waktu nengok adiknya baca Quran, ngamuk dia. Ngamuk, ngapa kau sudah melok agamanya Muhammad? Kau bunuh Muhammad itu. Keluar rumah Sayyidina Umar, ngawak pedang, nyari Muhammad. Rasulullah lagi sholat di masjid. Begitu Rasul keluar dari masjid, Umar dari belakang nuntuti Rasul, Pak. Begitu sudah dekat dengan Rasul, dia ambil kapaknya, Pak, dia ambil parangnya ini, nak ditebaskan ke leher Rasul. Tiba-tiba begitu pedang tadi nak dekat dengan leher Rasul, tiba-tiba Umar gemeteran, Pak. Begitu Umar gemeteran, nyampak pedangnya ini, Pak. Rasul noleh ke belakang. Nengok pedang Umar ni nyampak, diambil sama Rasul. Nah, Umar, pedang kau nyampak. Nah, Umar, pedang kau nyampak. Kalau kamu nak kira-kira nak dibunuh wong, dia nak nujak kamu, nak ladengnya nyampak. Apalah kamu buat kawin? Ina kau tujang, ina kau. Kau nak nujak aku, Tapi Muhammad bin Abdullah Rasulullah luar biasa, Pak. Dia balik ke pedangnya. Nah, Umar, pedang kau nyampak. Apa yang kemudian terjadi, Pak? Umar bersahadat mengikuti agamanya Muhammad. Jadi wong-wong yang benci dengan Rasulullah itu, Pak, patahkan akhlak dan budi pekerti yang luar biasa. Betino yang setiap hari ngeludahi Rasul. Kapan Rasul nak ke masjid, diludainya. Kapan setiap Rasul nak ke masjid, diludainya. Cuma dilap sama Rasul, Pak. Kena badan, dilap badan. Kena rai, dilap rai. Apa yang kemudian terjadi, Pak? Waktu Rasul nak ke masjid, betino ini tak kata lagi. Betino yang biasa ngeludahi Rasul, kata lagi. Kemana je Rasul? Selesai sholat ditanya sama Rasulullah, dengan orang sekitar situ. Kemana ibu-ibu yang biasa tegak di sini? Oh, Muhammad, dia sakit. Hebat tak Rasulullah, Pak? Kalau kita biasa diludai wong yang ngeludai tak kata lagi, tidak mungkin kamu cari. Pasti dalam hati kamu nak mati kalau cari lagi. Iya kan? Tapi Rasulullah SAW punya akhlak yang luar biasa. Ditanya, Pak, kemana ibu yang biasa di sini ni kemana? Ya Muhammad, dia sakit. Di mana rumahnya? Di situ nah. Didatangi, Pak, sama Rasul. Begitu Rasul ketok pintu dan dibuka, kaget betino ini. Dia lagi terkapar, Pak. Nengok yang datang ini Muhammad, yang tiap hari diludainya. Dalam hati nak malas dendam ini. Dalam hati nak malas dendam ini. Ya tak? Begitu nengok Rasulullah datang, kaget betino. Muhammad, bukankah engkau itu? Iya, aku Muhammad. Ngapa kau datang ke sini ya Muhammad? Ayo, kau dah kati di situ. Biasanya kau ngeludai aku kangen nasi dengan Rasul. Kau kan tiap hari ngeludai. Kau dah kati hari ini. Aku tanya dengan tetangga. Kata tetangga, kau sakit. Kalau aku sakit, kau nak ngapa ya Muhammad? Aku nak datang masuk kau. Bu. Aku nak datang masuk kau. Ini wong ngeludai Rasul tiap hari. Apa kata betina ini? Ya Muhammad, kaulah wong pertama kali yang masuk aku sakit. Padahal kau yang paling ku benci. Kau yang tiap hari ku ludai. Ngapa kau datang nak masuk aku? Apa jawaban Rasul? Kau benci dengan aku karena kau belum mengerti dengan risalah yang ku bawa. Kau benci dengan aku karena kau belum mengerti dengan risalah yang ku bawa agama Islam ini. Kalau kau tahu, tak mungkin kau membenci aku. Apa yang kata betina ini? Kalau itu ya Muhammad, bimbing aku bersahadat. Aku ingin mengikuti agamamu.
Jadi Pak, kalau kita ni punya akhlak yang bagus, wong nurut Pak. Berdakwah yang paling lemah itu dengan akhlak. Kita ni ngapa ngongkon anak kita susah, kita tidak nunjuk akhlak yang bagus. Nyuruh anak, kau ni kalau keluar pakai baju, dia udah pakai baju tapi bapaknya. Iya kan? Mana budak nak nurut? Kita nyuruh anak pakai baju, yo kamu pakai baju. Iya kan? Awas kau kalau ketahuan bapak merokok kau, pokoknya aku sungkem-sungkem kau. Tapi ngomong sambil merokok, awas kau Mana budak nak nurut? Bapak lagi merokok. Tidak dengan suri tauladan, tidak nunjuk contoh yang baik. Kalau Rasul kasih contoh Pak. Rasul adalah makhluk yang paling sabar Pak. Manusia yang luar biasa, yang patut menjadikan suri tauladan bagi kita. Banyak Pak kisah-kisah di luar sana tentang apa namanya itu kesabaran bagi Rasulullah SAW. Belum lagi hitungan kedermawanan. Oh, dah kasih duonya Pak. Pernah ada orang datang kepada Rasul Pak, minta sedekah. Kasih sama Rasul. Besok orang ini datang lagi, dikasih lagi. Besok orang ini datang lagi, dikasih lagi. Besok orang ini datang lagi, Rasul lagi kasih duit. Kata Rasul, kau pengen apa? Kaget itu jadi utang aku dengan kau. Sangking ini Pak. Kau pengen nak beli apa? Jadikan itu utang aku dengan kau. Sahabat berteriak, ya Rasulullah, jangan keterlaluan dalam bersedekah ya Rasul. Maksudnya itu kalau tak kati, omong ke beda kati. Jangan nak dijadikan utang. Marah Rasul Pak. Tiba-tiba ada yang datang dan berkata, teruslah bersedekah sampai kemiskinan tak akan pernah menghampirimu. Kata Rasul, itu nah ucapan yang benar. Jadi kalau soal kedermawanan, dah usah tandingnya Pak, Bu. Bukan buntu Rasulullah. Kita kan tahunya Rasulullah itu duduknya di rumah, di atas tanah, atapnya temenggung. Rasul itu berduit. Wong ngelamar Khadijah mas kawin 1,2 M. 20 ekor unta. Bukalah kitab. 3 unta 50 juta. 50 juta dikali 20 1 M. Sama kegawaan 200 juta lah 1,2 M. Rasulullah ngelamar Khadijah itu. Bukalah Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakun. 1,2 M Bu. Kalau ada lanang ngelamar betina 1,2 M. Buntu apa kayo? Bu, buntu apa kayo? Ada tak ibu di belakang tu yang dilamar 1,2 M? Mas tengah suku palingnya. Mutang pula. Ini Rasul ngelamar Khadijah 1,2 M. Bukan buntu, tapi Rasul bersahaja. Duit banyak, harta banyak digunakan untuk dakwah. Bukan cara kita. Kue putu makanan cek gaya. Awak buntu banyak gaya. Mobil bagus, rumah bagus. Tapi hutang kalau. Kredit kalau tiap bulan palak pening. Betagihan ini, betagihan itu. Rasulullah tidak Pak. Khadijah kaya raya. Dia habiskan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Dan Allah sudah janji mana qasamalin min sadaqatin. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tak bakal berkurang harta kau karena sedekah. Melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Pokoknya kalau nak habis ke harta jangan sedekah. Tak habis. Ada seorang pemuda Pak. Kaya raya dia berduit. Kaya raya berduit. Sampai sekali hari dia pening. Jadi wong kaya ni pening. Jangan kamu kira tak pening. Wong berduit itu pening. Duit baru masuk, duit belum habis, duit lama masuk. Wong berduit itu. Jangan kamu kira tak pening Pak. Pening Pak, Bu. Kamu belum bayar berduit. Tanyalah dengan Pak Haji Alim itu. Duit bergerobok-gerobok tu pening. Habis kan yo. Nian. Ya aman buntu jelas pening. Jelas kalau buntu. Yang kaya ni yang kita ngomong. Kaya ni pening Pak. Di mana ceritanya pemuda ini nak? Kaya raya Pak berduit pening. Ngapa dia pening? Selama dia waktu dia buntu dulu, solatnya rajin, duhanya rajin, tahajud. Begitu dia berduit, ibadah ni berkurang. Sampai kemudian dia berputus asa Pak, nak habis ke harta. Seluruh harta dia punya nak dibagi-bagi ke galau. Karena dia pengen cak dulu baik, biasa-biasa baik, tapi ibadahnya luar biasa. Dibagi-bagi ke Pak. Subhanallah. Tambah dia bagi-bagi ke tambah kaya. Ya kan harta yang dilepaskan tadi, kan harta yang disedekahkan lagi, bakal balik lagi. Sampai datanglah dia kepada seorang saya, pening malah aku ni. Ngapo kata saya? Aku ni waktu belum berduit dulu saya duha rajin, tahajud jalan terus 5 waktu di masjid. Sekarang ni aku ni sudah banyak bisnis ni, bisnis ini, bisnis itu, jadi berkurang galau saya. Jadi aku ni pengen balik cak dulu baik. Jadi harta ni nak aku habis lagi galau. Aku sedekah-sedekah ke. Tapi aku tambah sedekah ke, bukan tambah habis saya, tambah banyak duit aku ni. Kata saya,
Kalau kau nak ngabis harta kau dengan sedekah, mana baca? Kalau setiap sedekah yang kau keluarkan dibalas Allah 10, bisa jadi 700, bisa kali. Jadi tambah kau sedekah, tambah kayu. Itulah Pak Haji Alim itu. Tambah ngabis duit, tambah jadi. Ini buka kebun baru lagi beliau. Kemarin saya diajak ke kebun beliau, ya. Di arah Mubah sana. Beratusan hektar Pak, tampar. Sawit baru umur setahun setahun masuk 2 tahun sudah berbuah. Biasanya 5 tahun. Punya beliau pacak lebih maju 2 tahun. Ngapo? Kan buah dari sedekahnya. Kata saya, kalau kau nak nyantai supaya kau pacak beribadah lagi, jangan kau sedekah ke harta kau. Jadi mak manu saya, besok hari Jumat, kau pergi ke Masjid Istana, karena di sana raja pasti sholat. Terus kau barisan paling depan, yang kira-kira di sebelah situ raja ngisinya. Bocah itu saya, yo, ngapo? Nah, kau tegak di samping rajo, sholat di samping rajo. Kaget begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam, kau bocor kepala rajo. Kata saya ini, kau bocor kepala rajo, ngapo saya? Kaget kau kena tangkep. Kalau kau kena tangkep, kau masuk penjara. Nah, di penjara kau tak ngaku di dunia lagi. Jekir gawe kau. No, bener juga muda ini. Ini yang benar ini. Besok pagi-pagi dia sudah ke masjid raja Pak. Ya. Sholat ada di depan itu. Dia duduk ditungguin. Tak lama raja datang. Dengan pengawalnya. Ya tak? Sholat tak biasa dia sholat Jumat. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tegak pemuda ini. Ditinjunya raja tadi. Budak. Mahkota raja sampai terpelanting. Pengawal dengan sigap langsung megang pemuda ini. Nak dibawa ke penjara. Begitu berjalan nak dibawa ke penjara. Dipanggil oleh raja. Pengawal. Siap Tuan Raja. Bawa sini budak itu. Nak kamu bawa ke mana? Bawa ke penjara wahai Tuan Raja. Dia sudah kurang ajar memukul kepalamu. Apa kata Raja? Kau dak nyingok apa? Kau dak nyingok apa? Di mahkota aku ini ada kala jengking yang nak ngegit kepala aku. Kalau tidak digoconya tadi, aku sudah mati disengat oleh kala jengking ini. Wahai pemuda, aku mengucapkan terima kasih dengan kau. Separuh dari harta kerajaan ini kunjuk ke dengan kau. Tambah kayu. Nah, itu kalau sudah bagian bim, nak kayu itulah, ya. Bukan cara kita palak jadi kaki jadi palak, buntu itulah. Memang kan bagian aja dia kayu kamu tuh, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akhlaknya luar biasa, Pak. Maka kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, yuk sama-sama kita teladani akhlak Rasul, kita teladani perjuangannya, biar tumbuh rasa cinta kita kepada Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kucintai, maka mereka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. 50 menit kebersamaan kita, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah saya minta maaf, kepada Allah kami minta ampun. Insyaallah kita ketemu di lain waktu. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.